من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita di dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran agama yang mulia ini. Dan kita jadikan orang-orang yang selalu istiqamah di dalam memegang sunnah Rasulullah SAW sampai akhir dari hayat kita. Apalagi di zaman yang penuh fitnah, penuh dengan berbagai bentuk cobaan dan ujian. Kadang-kadang ujian itu berhubungan dengan personal kita. Kadang-kadang ujian itu berhubungan dengan keluarga kita. Kadangkala berhubungan dengan bangsa dan negara kita. Kadangkala berhubungan dengan agama kita. Maka di dalam semua kondisi itu kita butuh pertolongan Allah untuk melihatkan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Dan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti yang benar dan dijauhkan dari mengikuti hal yang salah. Salah satu cara untuk kita tidak menjadi pelaku dan korban di dalam fitnah-fitnah yang akan terjadi dan semakin dekat hari kiamat dan akan semakin banyak macam bentuk fitnah tersebut adalah membentengi diri dengan ilmu agama. Mengetahui, mempelajari, mendalami apa dan bagaimana nasihat Rasulullah SAW ketika terjadinya fitnah. Kadang fitnah terjadi dari dalam keluarga kita, dari istri, anak, dan karib kerabat kita. Kadangkala dari tetangga, kadangkala dari pemimpin. Maka oleh sebab itu, kita sangat butuh tuntunan bimbingan agama di dalam menyikapi segala kejadian-kejadian yang ada di tengah kita. Menyikapinya dengan sesuai pandangan agama, bukan sesuai hawa nafsu kita. Sesuai dengan tema hari ini adalah yaitu pembahasan tentang perbedaan antara orang yang benar-benar mengikuti hujjah dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Secara umum semua pelaku bid'ah ataupun pelaku-pelaku penyimpangan yang berasaskan kepada agama itu adalah syubhat dan itu dalam mengikuti hawa nafsu. Maka oleh sebab itu penamaan untuk pelaku-pelaku ahli bid'ah, paham-paham menyimpang disebut dalam istilah para ulama ahlul ahwa. Ahlul ahwa. Maka dalam waktu yang singkat ini insyaAllah kita akan mencoba pelajari apa beda-bedanya antara hal itu orang yang mengikuti benar-benar diikuti dalil atau diikuti hawa nafsu. Ada dua bentuk orang yang mengikuti hawa nafsu ini. Pertama adalah karena dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dia akan berupaya menegakkan dalil itu dengan mati-matian. Dia akan perjuangkan. Ya. Karena dengan cara itu dia menemukan satu jalan yang dapat mengantarkan kepada maksud dan tujuan hawa nafsunya. Itu akan kita sebutkan. Itu kalau dalil itu jelas, pemahaman terhadap dalil itu jelas, tetapi kebetulan hawa nafsunya sesuai itu. Dalil itu kebetulan sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh umpamanya,
seseorang yang melakukan poligami karena hujjah atau karena hawa nafsu. Menikah tidak dilarang karena hawa nafsu, tapi yang dimaksud di sini adalah hawa nafsunya itu dalam arti tidak melakukan hak-hak kewajiban yang seharusnya dituntut oleh agama. Maka ketika dia mau berpoligami karena dia sudah kadung melakukan hal-hal yang salah, kemudian ingin mencari solusi dari masalah yang ada dalam keluarganya, dia sudah mulai tidak senang dan sebagainya, maka dia buat program ini untuk lari dari masalah. Jadi dia berpoligami bukan karena memang tujuannya sesuai dengan syar'i. Karena kalau syar'i pasti kemampuan bukan dari segi harta saja, juga kemampuan manajerial, kepemimpinannya sebagai seorang suami. Karena memimpin 2 orang istri jauh lebih berat dari memimpin 1 orang istri, pastinya. Tanggung jawab lahir dan batin juga berbeda. Nah, kalau dia semata hawa nafsu, maka dia tidak peduli. Maka kita temukan dalam lapangan banyak orang ketika menginjak poligami, ini kasus-kasus nyata, bukan cerita. Nikah semalam 2 malam cerai dia. Dia melampiaskan hawa nafsunya. Fakta nyata. Ya. Ketika dia telah menikah, yang kadang-kadang diceraikan istri keduanya ini. Ya, dengan alasan istri pertama tidak setuju. Lalu dia ceraikan istri keduanya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh sebagian orang, terutama dalam masalah ini contoh ya. Maka dia akan mendoktrin istrinya, membela dirinya ketika disalahkan dalam sikapnya itu. Tapi bukan karena syariat poligami, karena mereka betulan sesuai dengan hawa nafsunya. Demikian pula ketika orang, ada dulu jemaah tahzir, melihat seseorang ada kesalahannya secara manhaj, secara akidah, dia tahzir habis-habisan. Kenapa dia tahzir? Kebetulan dia punya hutang dengan sang ustadz ini. Cara untuk lari dari hutangnya apa? Ustadznya tahzir. Ini juga bukan cerita-cerita sekarang. Fakta di lapangan dalam dakwah banyak sekali. Ya, waktu musimnya jamaah tahzir dulu. Kalau bukan karena hawa nafsunya, tentu dia pasti wajib membalas hutangnya, karena hutang itu kepada siapapun wajib dilunasi. Nah, ini contoh-contoh saya katakan, orang yang mengikuti hawa nafsu karena kebetulan sesuai dengan dalil, dia ikuti dalil karena kebetulan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi dia di situ bukan karena dalil itu, memang buktinya dia mencari celah untuk lari dari sesuatu masalah, dicari cara dalil untuk menyelamatkan dirinya. Seperti itu. Dalam keluarga banyak demikian pula. Jika seorang istri sudah punya selingkuhan, seorang ustaz ini, makanya kalau ustaz-ustaz menerima curhatan para akhwat itu ya, jangan terlalu cepat baper. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya dia punya tidak disampaikan, sehingga suaminya dijatuhkan dan seterusnya. Yang pada akhirnya ustaz tentu dengan prihatin dengan kondisi ustaz, ya boleh khulu. Gitu. Dia buatlah caranya, suaminya tidak suka sholat berjamaah, gitu kan. Terus suaminya tidak suka ke pengajian. Betul satu alasan itu, tapi dia untuk mencari alasan, melepaskan hawa nafsunya. Ini saya bongkar-bongkar saja kebiasaan yang banyak terjadi yang saya temukan gitu ya. Nah, dan fakta-fakta dulu kita.
Demikian pula ketika manhaj menyimpang, mengingkari mungkar. Betul. Mengingkari mungkar itu baik dari penguasa maupun rakyat biasa, tetap semuanya dinasihatin. Maka dia akan gunakan dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena dia dapat dalam cara begini melancarkan tujuan hawa nafsunya. Kalau saya ambil dengan contoh lagi, orang yang bergabung dengan ISIS waktu dulu itu, ya, itu banyak modelnya. Ada orang yang doyan perempuan karena dia maka punya budak, itu dicari oleh dia, menghalalkan itu, karena dia menemukan di situ hobinya dan hawa nafsunya. Kalau kita ambil ke contoh-contoh sekarang ya agak sensitif kayaknya. Dengan alasan sebagai wasilah dakwah. Karena mereka kalau didakwahi maka ikutilah budaya mereka. Seperti touring dan moge. Ini jadi viral pula nanti. Ya. Banyak hal-hal yang harus kita luruskan. Karena dakwah ini punya marwah. Apakah di situ tidak tersembunyi ada hawa nafsu? Ini yang perlu kita waspadai. Tapi sebagian kita itu ada merasa itu. Ya. Termasuk juga panitia-panitia kajian. Saya tidak menuduh seluruh ya. Tidak seluruh. Cuma perlu diwaspadai di dalam itu terselip enggak ada hawa nafsu. Jadi pencang kajian, gerak dakwah, bisa kenal ustadz, lo habis tabligh akbar, makan bareng-bareng, ramai, enak. Di setiap tabligh akbar bisa makan enak. Saya itu banyak nggak cenas ceplos-ceplos nih, banyak kadang-kadang orang anggap saya itu keras Pak. Tapi nggak begitu, nggak dijelaskan begitu, nggak ada yang paham juga, maka terpaksa saya buka-buka saja gitu. Kadang-kadang nggak dibuka-buka begitu, dikiaskan nggak paham juga, terpaksa gitu kan. Kan untuk menemani makan ustadz atau apa itu, nggak perlu lah puluhan orang sampai 20 orang. Kecuali dana itu ditanggung oleh seseorang yang ikut makan di situ. Donatur umpamanya, ayolah gitu. Tapi kan donatur itu dia juga tidak akan mungkin itu. Cukup menemani ustadz itu makan 2-3 orang dari panitia, selesai sebenarnya. Tidak harus rombongan yang nanti dipotong dari infak. Saya membuat proposal pengajian jadi membengkak. Harus donasi. Yang lebih parahnya kadang-kadang itu tim-tim itu punya honor tersendiri dalam satu pengajian Pak. Dan pernah hampir viral itu, berebut masalah kota infak. Ini ada 2 kajian di masjid ini, infak jalan 2 kali. Kenapa? Karena ustadznya beda. Infak jalan 2 kali. Dan bahkan ada di satu masjid, saya tidak sebutkan lah. Itu beda-beda konta infaknya Pak. Kalau ustadz ini yang kajian, ini konta infaknya begini. Kalau ustadznya yang kajian, ini konta infaknya. Jadi saya tanya, ini konta infaknya ini beda-beda nih ustadz. Ini timnya ini timnya ini, timnya. Oh Masya Allah. Allahu Akbar. Ini pasti sensitif ya. Maka penting sekali kita waspada dengan hawa nafsu yang menyelip di dalam hal-hal yang kadang-kadang situ ada dalilnya,
dengan orang berjoget ketika selawat, ketika bermaulidan dan sebagainya itu? Karena di situ dapat hobinya, Pak. Candunya ada di situ. Maka akhirnya ramai kan? Salawatan yang joget, salawatannya apa lagi namanya? Tabligh akbar yang ada jogetnya dan sebagainya. Kenapa ramai? Ya. Ada hawa nafsunya di situ. Apalagi, naudzubillah ya, sudah viral banyak itu. Model hal seperti itu, berdansa, bahkan ada konser di pondok pesantren dan sebagainya. Ini sangat penting kita ketahui. Kadang dalil-dalil itu ada, tapi dimanfaatkan untuk melegalkan hawa nafsu. Sama demonstrasi segala macam itu, Pak. Yang ikut demonstrasi itu kan bermacam-macam latar belakang, bermacam-macam keinginan, bermacam-macam kepentingan. Dan tidak asing lagi, sering itu adalah bayaran kan? Siapa yang tidak? Banyak sekali itu. Bayaran yang hanya dapat nasi bungkus dan sebagainya. Dan maka ada dapat honor. Banyak latar belakang macam-macam. Ada yang memang benar tidak tahu sama sekali, dia pengen bagaimana menyuarakan. Menurut dia cara yang betul. Ada memang orang yang tulus juga gitu maksudnya. Banyak sekali macam-macam warnanya dalam itu. Nah, maka ada orang-orang yang hawa nafsu dalam itu juga ada. Dia membawa hawa nafsu di situ. Balas dendam dengan lawan politiknya. Provokasilah, membakar, dan segala macamnya. Atau menjarah. Ah, ini ada hawa nafsu lagi. Kesempatan ini nanti kita jarah. Kalau memang niat untuk melakukan perbaikan, kenapa harus ada kerusakan? Satu tanda tanya tuh, Pak. Kalau ingin itu ada kebaikan, kenapa ada kerusakan? Ya, itu cara yang memang tidak syar'i, maka tetap ada kerusakan. Dilarang, maka dilarang. Kerusakannya lebih besar. Kebaikan yang akan ditimbulkan belum tentu. Masih samar. Sama tadi contoh yang saya sebutkan. Ketika yayasan ingin menekan gaji pegawainya, harus ikhlas. Dipakai dalil itu oleh dia. Ya kan toh? Harus ikhlas lah. Masa minta-minta naik gaji nggak ikhlas sekali dalam bekerja? Dalilnya salah atau benar? Benar. Nggak salah. Seorang guru, seorang pegawai harus tapi tempatnya tidak ketika orang dipaksa untuk beri gaji rendah. Sebaliknya juga tadi saya sebutkan, guru juga begitu. Ya, jangan menuntut gaji dinaikkan karena seorang pekerja guru tidak mulia, tidak menggalakkan waktu, sementara dia mengajar asal-asalan. Tapi kalau minta hak, kencang dia. Nah, itu timbal balik, Pak. Yang seharusnya sama juga ketika orang tua bilang ke anaknya, kamu tidak berakhlak sama sekali sama orang tua. Anaknya membalas orang tuanya apa? Bapak tidak punya tanggung jawab pada anak. Sebenarnya dipandang di satu sisi semuanya benar itu. Bapak harus bertanggung jawab. Kan begitu? Anak harus berakhlak. Tapi ketika orang tuanya mengatakan anaknya tidak berakhlak itu dalam rangka lari dari tanggung jawabnya. Untuk menutup kesalahannya. Inilah hawa nafsunya. Seorang anak juga begitu. Ya. Dia ingin lari dari kewajiban yang tak ada orang tuanya, maka orang tuanya yang disalahkan dengan alasan syar'i. Apa? Orang tua tidak bertanggung jawab. Begitu pula suami istri. Dia akan gunakan hujah-hujah agama untuk mencapai tujuan
pribadi, itulah yang disebut hawa nafsu. Kebetulan dalil sejalan dengan, maka dimanfaatkan. Nah, itulah bedanya orang yang ikuti hujah. Beda orang yang ikuti hujah. Kalau orang yang ikuti hujah enggak. Dia ikuti hujah yang dia ingin amalkan. Bukan suruhkan orang ngamalkan. Kalau kita ngambil contoh-contoh banyak sekali. Ketika Khawarij berhujah dengan Ali bin Abi Thalib, dihujah dengan Al-Quran. Hujahnya benar. Ya. La hukma illa lillah. Wa man lam yakun manzal fa ulaika humul kafirun. Benar hujahnya. Maka Khawarij menggunakan ayat ini untuk memerangi Ali dan mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu bersama sahabat yang lainnya. Itulah hawa nafsu. Kalau yang hujah, orang ikuti hujah, dia tidak ambil sebagian dalil, tinggalkan sebagian lain. Dia ambil semuanya. Baik yang bagi dia, ya, baik haknya dia atau kewajiban atas dia. Jadi kalau bahasa Arabnya, malahu wa ma alaihi. Dia ambil semua. Dia tidaknya ambil malahu dan meninggalkan ma alaihi. Dia tidak ambil yang bagi dia aja, yang harus dia kerjakan, tidak mau, tidak begitu. Dia mengambil semua dalil. Ma'alaihi wa ma'lahu. Dalil itu apakah atas dia atau baginya. Itulah orang berjalan dengan dalil. Maka sifat pengikut hawa nafsu itu apa? Mencari dalil sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika itu terjadi, dia tidak akan seimbang dalam memahami agama. Berat sebelah. Tidak adil. Dia akan keras dalam masalah ini, sisi lain dia lalai. Dan itulah sumber kesesatan. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Sama kalau kita ambil semua lebih bid'ah tadi saya katakan begitu semuanya. Orang Khawarij melihat ambil ayat ini, dia tidak melihat juga ayat yang lain. Yang wajib taat kepada pemimpin, yang tidak boleh mengkafirkan pemimpin, yang tidak boleh memberontak kepada pemimpin, dia tidak ambil itu. Kenapa dia tidak ambil itu? Karena tertuai dan hawa kesampingkan oleh dia. Nah, ini model bila hawa nafsu berhujah dengan dalil. Yang kedua, model hawa nafsu berhujah dengan syubhat. Satu sisi benar, satu sisi salah. Kalau kita ambil orang Syiah, mereka akan ambil hujah-hujah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu gulu fi ahlul bait. Dia tinggalkan dalil-dalil yang tentang kemuliaan para sahabat. Kita ambil orang Qadariyah, dia akan ambil ayat-ayat wa ma rabbuka bidzalimin lil abid. Dia akan ambil ayat Allah tidak pernah zalim hambanya. Kalau Allah mentakdirkan perbuatan buruk atas hamba, berarti Allah menzalim hambanya. Itu dia pakai. Dia tidak melihat dalil-dalil yang lain. Itulah yang berhujah dengan namanya hawa nafsu. Itulah yang mengikuti hawa nafsu. Maka dia ikuti dalil ini bukan karena memang dalil, tapi pas sesuai dengan hawa nafsunya. Contoh begitu semua ahlu bidah itu. Maka disebutlah ahlul ahwa. Qadariyah lawannya Jabariyah juga begitu. Dia akan ambil hujah-hujah yang bisa mendukung pendapatnya dia. Tapi dia tidak akan ambil hujah-hujah yang kira-kira mematahkan hujahnya dia. Itulah bedanya orang yang ikuti hujah. Makanya ulama sunnah mengumpulkan dalil. Memkompromikan bila ada secara zahir kontradiksi. Bukan dibuang. Sehingga lurus dalam mengambil pemahaman dalil itu. Semua hal bidah tadi kita katakan. Ya. Baik itu ahlul kalam, mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, nafsu syai'. Sama mereka itu. Tetap ahlul ahwa. Kenapa? Dia akan pegang dalil-dalil yang sesuai dengan pemikiran dia, pendapat dia. Dia tidak akan peduli dengan dalil-dalil yang bertentangan dengan pendapat dan pandangannya.
Nah, itulah model beristilahnya ahlul ahwa. Begitulah model orang yang berhujah dengan dalil-dalil dalam melegalkan hawa nafsunya. Sama dengan orang yang membolehkan legal logging, penambangan liar atau penambangan yang kemarin yang sempat viral juga, apa namanya, Wahabi lingkungan sebagainya itu. Dia akan katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil jami'an." Allah kan sudah cipta buat kita nih semua yang di bumi ini. Wah, gimana kata antum tuh? Dalil itu. Ya kan? Boleh kita manfaatkan. Nah, tapi dia tidak lihat ayat mengatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kamu rusak bumi ini setelah Allah Nah, itu modelnya. Ya. Banyak lagi contoh-contoh lain ya, di mana orang berdalil dengan setengah-setengah. Ya. Maka dia akan ambil hujah-hujah yang menguntungkan hawa nafsunya dan meninggalkan hujah-hujah yang tidak menguntungkan hawa nafsunya. Dia ada beberapa contoh lain tadi. Lupa lagi dia, tadi sudah hadir dia. Kalau bicara saya menyampaikan agak tenang-tenang begitu dia, karena dia antri lewat dia. Mudah-mudahan nanti ingat lagi. Banyak sekali contohnya hal itu. Dia berhujah dengan Al-Quran, dia berhujah dengan hadis, ya. Tetapi bila hadis Al-Quran sejalan dengan hawa nafsunya, begitu perilaku orang yang mengikuti hawa nafsu. Maka disebut oleh mereka ittibaul hawa. Adapun orang yang mengikuti hujah, dia tidak. Pahit manis, hujah tetap diterima oleh dia. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Sama guru dengan murid juga. Ketika guru marah sama muridnya, kamu tidak punya adab. Ketika murid marah sama gurunya, guru tidak menyayangi murid. Sama itu kan? Sama itu. Oh, mendidik itu kalau datang orang tuanya marah-marah, protes. Seorang guru tuh harus rahim, sayang sama anak-anak. Ya, Allah berkata, "Walau kunta fadhan ghalidhan lam fadhu min haulik." Kamu kalau kasar nanti mereka lari darimu. Wah, benar ayatnya itu. Tapi ibu harus ajarkan kepada anaknya apa? Laisa man minna malam ya harus sagira wa yaqir kabirana. Kata Rasulullah SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak masih orang kecil kami dan menghormati orang dewasa. Jelas adab. Jadi jangan diambil yang sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Itulah yang namanya hawa nafsu. Itulah yang dikatakan mengikuti hawa nafsu. Maka perlu kadang-kadang karena suami ini kasus ini ya, karena suami ini malas kerja apa? Alasnya apa? Rajin ikut kajian. Ini ada curhatan akhwat seperti itu dan bukan satu dua orang. Alasannya ikut kajian. Kan ada juga jamaah ya kan, alasan dakwah, keluarganya tinggalkan centang perenang kan, alasan dakwah. Padahal karena sesuai dengan hawa nafsunya, melihat dakwah itu bisa jalan-jalan ke sana sini gratis, senang dong. Itulah tipis sekali antara mengikuti hujah dengan mengikuti hawa nafsu. Contoh ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Ketika sang istri malas bekerja, dia akan katakan kepada bapak, Rasulullah SAW adalah orang yang suka membantu istrinya di urusan rumah tangga. Ya, Rasulullah menjahit bajunya sendiri katanya. Dia akan mukakan hujah.
Tapi dasar hujah itu apa? Keluar hujah itu kenapa? Cocok dengan hawa nafsunya. Jadi motifnya gitu. Sama mendirikan pondok pesantren juga Pak, mendirikan yayasan. Lihat enak punya pondok pesantren ini, sekian muridnya, nanti sekian. Kalau begitu buka pondok pesantren aja. Maka dia berdakwahlah, berinfaklah untuk dakwah di sini. Ini sudah besar pesantrennya, besar yayasannya. Ini kasus nyata Pak. Saya salah seorang pembina juga di yayasan itu. Sampai hari ini belum selesai kasusnya. Apa yang saya katakan ini, 90% banyak itu pengalaman yang saya temui di jalan dakwah ini. Beradik kakak mereka bertengkar. Karena dua-duanya di pembina juga. Dulu Pak, kami dan Ustaz Mubarak Mu'alim jadi penggota pembinaan juga di situ. Itu yayasan itu, kami upayakan mencari donasi, Ustaz Mubarak Mu'alim sehingga besar yayasan itu, udah besar. Sudah asetnya udah miliaran Pak. Sekarang berubah. Ketika rapat kami nggak diberitahu, hasil rapat nggak dibawa, teman-teman sudah bermasalah, sudah besar, baru sampai kepada kami. Diberikan solusi, nggak pun ada satu pun diikut oleh dia. Mau dia sendiri, sampai hari ini. Nah, ini nyata. Karena dia menemukan hawa nafsunya di situ. Mengeluarkan uang, nggak mau, bendahara diintimidasi, segala macam. Pelaporan keuangan yang diambil oleh dia dengan istilah dana taktis yang dipakai untuk keluarganya, kebutuhan dia dan sebagainya. Maka ketika saya sudah dikasih itu, saya cabut. Nggak boleh nama saya dipakai untuk donasi lagi. Di radionya. Pun nggak sadar dia. Dulu sebelum besar yayasan itu Pak, hampir setiap bulan dia datang, waktu mana masih di Jember, datang untuk berkomunikasi, mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi. Sekarang dibuat isu oleh dia, entah di mana-mana, pembinaan tadi mana-mana, mana bisa kita menghubungi mereka segala macam. Sekarang justru lebih mudah Pak, bisa rapat Zoom, bisa apa. Ya, bisa rapat bareng dia lewat WA pun bisa. Dia buat alasan banyak macam-macam. Karena dia sudah melihat aset sudah besar. Jadi ada orang, yaitu memang ketemu hawa nafsu, dengan calon itu dia menyalurkan hawa nafsunya. Ini yang kita bahas ya, yang masalah berhubungan dengan agama aja banyak ya. Belum kalau kita bahas malah hubungan dengan dunia. Ya. Sama dengan urusan negara juga begitu. Alasan investasi, betul investasi penting. Tapi masalah lingkungan penting enggak? Rakyat yang ditindas itu tidak benar juga. Itu jalan dengan formal yang nyaman, yang aman. Bukan karena investasi kita menyebabkan rakyat-rakyat banyak terjadi sengsara. Itu kan tidak benar juga. Tujuan kita berinvestasi untuk mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kan gitu juga. Nah ini bentuk. Kadang-kadang orang membuat undang-undang itu, melegalkan undang-undang, ketemu hawa nafsunya di situ. Baik dalam sisi agama, maupun dalam sisi urusan negara. Maka dia akan getol pakai undang-undang itu Pak. Dia akan getol menyorakan undang-undang itu. Kenapa? Karena ada proyek di belakangnya. Gitu. Maka pada undang-undang itu Pak, sudah lama nggak pernah dijalankan. Di masa dia ada proyek, ketemu kendalanya di sini, itu. Nah, ini yang diikuti namanya hawa nafsu. Ini contoh-contoh yang kita sebutkan. Dia dapat ketemu hawa nafsunya di situ. Maka dia tidak ikuti dalil sebenarnya. Ada agenda terselubung dalam hawa nafsunya. Nah ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita melakukan sebuah perbuatan yang baik karena kebetulan cocok dengan hawa nafsu. Contoh Pak, yang sempat viral juga, seorang ustadz ini sebahkan kepada ustadz salaf juga, yang nge-vape atau yang merokok, kan itu sudah jelas dalilnya Pak.
Tapi dia berkilah. Ada ulama yang bolehkan katanya, Syaukani. Kenapa dia sekarang memegang pendapat ulama? Kemarin dalam pengajian-pengajian katakan harus pendapat ulama ditindungi Al-Quran, hadis dibanding dengan pendapat ulama yang lain. Lalu tiba-tiba kenapa dia berhujah dengan ini? Karena apa? Nah, itu kalau kita bongkar banyak contoh-contohnya. Banyak sekali. Karena pas dengan hawa nafsunya. Jadi mengikuti pendapat ulama juga begitu. Fatwa ulama dipilih mana yang sesuai dengan hawa nafsunya. Banyak sekarang orang liberal, banyak sekali kayak gitu. Dia akan cari fatwa pendapat ulama-ulama dalam menafsirkan hadis yang sesuai, agak bebas sesuai dengan pikiran dia. Itu yang dikembangkan oleh dia. Banyak sekali itu. Ya. Penelitian-penelitian yang mereka aneh-aneh mereka lakukan. Sampai yang pernah keluar itu menghalalkan apa? Perzinaan dikiaskan dengan perbudakan. Itu semuanya apa sebenarnya? Bukan dalil, karena ketemu dengan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu bukan hawa nafsu seksualitas saja, bukan materi saja, tapi ada berbentuk pemikiran, manhaj hidup. Ada seperti itu orang mengaji. Buktinya apa? Kalau ikuti hawa nafsu. Kalau kita ambil contoh di tokoh politik. Ketika dia presidennya si A, dia puja habis-habisan. Ganti presiden si B, yang dulu waktu kampanye si A, ini dikatakan macam-macam, dihina habis-habisan. Setelah ini jadi presiden, dipuja habis-habisan pula. Saya tidak sebutkanlah personal-personalnya. Itulah bentuk ketika orang hanya yang diikuti oleh dia hawa nafsu. Ini yang diikuti hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu banyak sekali sebenarnya dalam manhaj hidup kita ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita ikuti adalah hawa nafsu. Bukan kebenaran di atas dalil. Maka perlu penyelesaian masalah ini yang banyak samar di atas orang. Baik. Perbedaan antara mengikuti dalil dan mengikuti hawa nafsu, ya, yang sesuai dengan dalil. Jadi beda ya, antara mengikuti dalil dan mengikuti hawa nafsu sesuai dengan dalil. Yang kita bicarakan tadi apa? Mengikuti dalil karena sesuai dengan hawa nafsunya. Baik. Ini termasuk masalah-masalah yang sangat dakik, yang sangat rinci, halus sekali. Yaitu al-farq baina ma ya'budullah ala basira wa ma yuwafiq al-haq bi ittifaq la bil ittibal haqiqi. Apa maksudnya? Perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah di atas ilmu, ya, berbeda dengan orang ya yuwafiqul haq, kebetulan pilihannya sesuai benar. Beda itu. Ya, orang yang tahu tata cara menjadi imam dengan ilmu, orang yang menjadi imam karena hanya asal dasar ikut-ikutan sesuai-sesuai saja. Itu beda. Ya, maka beda orang yang beribadah kepada Allah didasarkan pada ilmu dengan orang yang kebetulan sesuai pendapatnya dengan kebenaran. La bil itiba'il haqiqi, bukan karena dia mengikuti itu karena benar dengan dalilnya. Karena sesuai dengan budaya kaumnya. Karena sependapat dengan gurunya. Sependapat dengan partainya. Dengan ormasnya. Jadi itu akan dalilnya. Dalil ini cocok dengan fatwa ormasnya, fatwa kelompoknya. Diambillah oleh dia. Jadi kan hujah. Kalau kita ambil contoh ini banyak contoh-contoh yang agak sensitif. Kita lihat pula nih masalah nanti. Masalah melihat bulan di awal bulan puasa. Itu kan dalilnya jelas. Rasulullah SAW sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, kan dimaksud itu bulan langsung. Itu dalil sudah nas konteks pada masalah persis di situ.
Maka tidak perlu kita cari kias-kias lain, dalil-dalil lain yang dimaksud dengan ru'yah di situ, ru'yah dalam bentuk hisab. Kan jelasnya sudah jelas ini. Kenapa kita berpindah kepada yang lain? Ini model salah satu orang ya yang ketika berdalil yang jelas ditinggalkan, yang samar diambil. Nah, itu yang model yang kedua saya sebut tadi, syubhatnya. Kalau tadi yang pertama apa? Dalilnya aja jelas, tapi sangat cocok dengan nafsu. Kalau sekarang dalilnya ada yang jelas, ditinggalkan dalil yang jelas, mengambil dalil yang butuh kepada penjelasan panjang, tidak konteks pada masalah, atau dalil umum untuk mendukung agar sesuai dengan pendapat. Itu yang disebut dengan syubhat tadi. Nah, jadi kita mengikuti kebenaran bukan karena kebetulan sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki, bukan karena hobi kita sesuai dengan itu. Tapi memang demi itulah dalil yang kebenaran. Kita tahu. Kemudian di sini disebutkan istiwadil adalah ayusdal insan fi aqwali wa af'ali mu'taqadati ila ma thabat min adillah syar'iyyah min al-qawl sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Itu seorang menyandarkan pendapatnya, perbuatannya, keyakinannya kepada hal yang tetap, yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil syar'i atau ijma' atau qiyas yang sahih. Ba'da nazar fiha wa fahmiyah, setelah melihat, meneliti dan memahaminya. Au biruju' ila ulama mautsukun, atau kembali kepada ulama-ulama yang terpercaya. Contoh, seseorang meninggalkan riba karena dia tahu diharamkan secara Al-Quran. Karena dia tahu diharamkan di dalam Al-Quran. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Ini ada orang mengikuti apa? Dalil, baik dalil itu sesuai dengan hafsunya atau tidak sesuai. Sesuai atau tidak sesuai dalil itu dia ikuti. Dalil itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak sesuai, dia ikuti dalil itu. Contoh itibal hawa adalah yang mengikuti dalil, dia ikut hawa nafsu tapi ikuti dalil. Yang tadi sudah banyak kita contohkan. Seseorang mengerjakan satu hal karena hawanya dan maslahahnya pribadi atau maksud kepentingan pribadinya atau kelompoknya, ya. Walaysa li'annahu ulima annahu haqqu biyadil syari'. Bukan karena dia tahu itu dalil syar'inya adalah benar, tetapi adalah walau an dalil khalafu hawa lama taba'hu. Kalau seandainya dalil ini berbeda dengan pandangan hawa nafsunya, dia tidak akan ambil. Jadi dalil ini gunanya untuk i'tidad, bukan sebagai i'timad. Maksudnya apa? Pendukung pendapat yang sudah dipahaminya. Dia sudah punya kesimpulan dulu dan berupaya mencari dalil pendukung. Dia sudah sikap, sudah perkataan dulu, sudah berfatwa dulu, sudah berbuat dulu. Baru dia carikan dalilnya untuk membenarkan perbuatannya itu. Nah, kalau sikap muslim, sikap mukmin adalah yaduru ma dalil ke kanan, dia ke kanan, dalil ke kiri, dia ke kiri. Ikuti dalil dia. Haram boleh tidak ada, ikuti dalil. Kalau dia ini sudah membolehkan, sudah mengambil sikap, sudah menentu sesuatu, lalu dicarilah dalil untuk mendukungnya. Nah. Contoh, rajulun la yashrabul khamr. Seseorang tidak mau minum khamar. Bukan karena alasannya haram. Lakinnahu li'an la yuhibbu ta'maha aw yarahu dhariyah bisihati. Alasannya bukan apa? Karena dia nggak suka baunya atau merusak kesehatannya. Pamtana anha, maka dia nggak mau. Lakin laisa taba'udan wala tiba' li dalil, tapi bukan rangka taat kepada dalil. Bukan ta'abbud lil dalil, bukan karena ingin mematuhi perintah Allah.
Banyak orang nggak mau makan babi, banyak orang nggak mau makan apa. Itu kadang-kadang dia kena tahu tidak mau merokok. Bukan alasannya karena itu diharamkan, tapi ada karena merusak kesehatan sebagainya. Sama sebaliknya, ada orang berpuasa bukan karena ibadah, tapi untuk diet dan sebagainya. Jadi bisa untuk perbuatan, karena itu adalah, maka sekarang banyak orang-orang yang non-muslim juga mulai berpuasa, ada istilah mereka kan, untuk kesehatan. Kalau sama dengan orang berhaji, karena dia bukan melakukan haji itu karena perintah agama, tapi ingin lihat gimana ramainya orang berhaji gitu semacamnya. Ya. Baik. Perbedaannya adalah kalau orang mengikuti hawa nafsu yang mengikuti dalil itu dia punya tujuan maslahah dunyawiyah, raghbah sosiah, itu bedanya. Dia punya harapan kepentingan dunia dan kepentingan pribadinya. Ya. Kalau orang ikuti dalil adalah tujuannya adalah mencari keridhaan Allah dan mengikuti syariat Allah. Jadi di mana beda pertama? Dari niatnya. Yang kedua adalah la yuti'u ila mawafiq hawa. Yang kedua, dia tidak menerima dalil kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka dipilah-pilahnya tadi. Sebagaimana contoh-contoh al-bidah yang telah kita sebutkan tadi. Ya, ketika orang Murji'ah, dia tidak akan lihat ayat-ayat yang di situ ada ancaman azab. Orang-orang Khawarij, dia tidak melihat ayat-ayat di situ adalah ayatul rahmah. Ayat yang menerangkan tentang kasih sayang Allah dan pengampunan Allah. Dia menoleh ke situ. Dia fokus kepada ayat-ayat yang kira-kira sesuai dengan manhaj dan doktrin pemikiran kelompoknya. Baik. Kalaupun yang ittiba dalil adalah yuti' dalil walau khalafa hawa. Dia akan ikuti dalil walaupun itu menyalahi hawa nafsunya. Nah, apa beda di sini? Yaitu adalah kesiapan untuk mengambil resiko dari segala yang dituntut oleh dalil. Itu bedanya. Kalau yang pertama dia cukup yang sesuai dengan hawa nafsu. Bila dalil tentang hawa nafsunya, dia nggak sanggup mengambil resikonya gitu. Ya. Kemudian laisa ma'juran ala jihati ta'abbud. Orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak dapat pahala dalam metode beribadah. Tapi orang mengikuti dalil tadi dengan tujuannya siap untuk mengamalkannya, ma'jurun wa matlubun syar'an. Ya. Sama bedanya Pak, antara orang tidak mau berhaji karena belum memiliki kemampuan, ya tidak melaksanakan haji, beda dengan orang yang memang sengaja dia tidak mau naik haji. Bukan karena kemampuan dia, karena dia melihat haji itu buang-buang biaya. Beda. Ya. Maka kemudian ya tagayyar bihasbi maslahah wal hawa. Nah, ini yang paling nyata juga. Dia akan berubah sesuai maslahah dirinya. Makanya tadi disebutkan, ketika dia dapat keuntungan di masa Presiden A, dia akan puja habis-habisan. Lalu ketika Presiden B, dia akan dapat keuntungan di sini, terpaksa berbalik dia. Dia akan ikuti arus hawa nafsunya. Di mana hawa nafsu tersalurkan, disitulah dia berada. Walaupun sebelumnya ini musuhnya, akan menjadi lawannya. Walau dulu ini kawannya, akan menjadi lawan bila berseberangan dengan hawa nafsu. Nah, ini banyak sekali masuk dalam bab-bab cara mengkritik, menasihati orang. Ini perlu sekali kita waspada dengan hal ini. Jangan karena kita ingin menjatuhkan seseorang, lalu kita mengatakan ini adalah nasihat. Paham tuh? Hakikatnya dia ingin mempermalukan orang, ingin menjatuhkan orang, tapi dibungkus dalam bentuk nasihat.
Atau sebaliknya, ini juga terjadi nih, sempat viral juga. Setiap ada nasihat dianggap ingin tuh. Setiap orang kritik ustadz ini fulan, wah ini apa nih, hasad ini, langsung dicurigai macam-macam dia. Ini ingin menjatuhkan ini, semacam. Ini dengki dia karena banyak jamaahnya, maka dia kritik semacam. Kita balik. Maka orang kalau mengikuti hawa nafsu, begitu dia. Dia tidak bisa berbuat bijaksana di dalam berhukum, mengambil kesimpulan dan menilai. Maka setiap ada orang kritik ustadznya, dianggap dia, ini cari salah-salahnya, ingin menjatuhkan ustadz ini, ingin permelukan ustadz ini. Dan juga sebaliknya tadi, dalam menyampaikan nasihat, perlu sekali kita waspada ini. Ada enggak hawa nafsu di sini? Baik. Kalau orang mengikuti dalil, sabitun fi jami' ahwal. Istiqomah dia, tetap. Maka oleh sebab itu Imam Malik menyebutkan ahlul ahwa adalah orang yang paling banyak takalluban. Pindah-pindah, berubah-ubah dia, enggak tetap dia atas kebenaran itu. Kalau al-sunnah, terus istiqomah di atas kebenaran dia. Dan ini kalau antum ambil dari da'i banyak contohnya. Yang dulu dia seakan-akan berada di barisan dakwah sunnah, tahu-tahu nyebrang sana, ngumpul dengan tokoh-tokoh ahli bidah, foto-foto bareng, ikut demonstrasi segala macamnya. Kenapa kira-kira? Karena ada hawa nafsu dapat di situ. Nah, jadi kalau orang yang ikut dalil di istimrar alal haq, as-sabat fi jami' ahwal, dalam kondisi apapun saja, susah senang, dia tetap megang kebenaran itu. Kalau al-ahwa enggak, ya dia pegang kebenaran karena lagi dapat nyamannya. Taib. Bahaya mengikuti hawa nafsu ini adalah, ini sampai jam berapa asarnya ini? 3.30. 3.40. Baik. Maka Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Surat Jasiyah ayat 23. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maksudnya apa? Karena dia ikuti terus kemana-mana. Ya. Lalu wa adallahu Allah ala ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas Maka kenapa kok dihubungkan dengan ilmu di sini, Ustaz? Karena dasar dalil hawa nafsu tadi berdasarkan ilmu, dia sudah punya ilmu. Kalau orang melanggar, dia tidak tahu dalil, itu jahil. Ya. Maka dia akan tetap bela kiainya, habibnya, ustadznya, kelompoknya, walaupun nyata kesalahannya secara terang benderang. Gitu. Ya. Walaupun nyata kesalahannya secara terang benderang. Ini termasuk atba al-ahwa namanya. Pengikut para ahli ahwa. Hawa nafsu. Baik. Maka Imam Syatibi menyebutkan al-bid'u mansya'uha taqdimul hawa 'ala dalil. Nah, tadi sudah sebutkan contoh-contoh, kita tafsir setiap bid'ah tadi. Bahwa bid'ah itu mansya'uha, dasar timbulnya adalah mendulukan hawa nafsu di atas dalil. Antum bisa ambil lah dalam masalah apapun saja. Contoh penyimpangan bid'ah. Baik tawasul, baik syafaat, baik tabarruk, dan sebagainya. Ya. Salawat, tahlilan. Maka solusi untuk agar tidak jatuh dalam ini,
kalau dalam istidlal ya, dalam istidlal solusinya ikuti pemahaman para salafus saleh biar tidak kita mengambil sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Karena salaf dalam memahami sebuah nas itu dia akan memiliki ilmu, dia telah memiliki ilmu untuk mengkompromikan dalil-dalil itu. Kita selalu rujuk ke dalam pemahaman salaf untuk tidak terjatuh ke dalam sifat ahlul ahwa di dalam memahami dalil-dalil. Baik. Oleh sebab itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, dia dijanjikan Allah SWT surga. Apa dalilnya? Maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'. Orang yang takut kepada kedudukan besar Tuhannya dan mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, Allah akan janjikan untuknya jannatul ma'wa. Penting sekali mengendalikan hawa nafsu. Ya. Dalam bentuk pemikiran tadi yang berefek kepada perbuatan. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Banyak sekali zam ulama terhadap hawa. Bahkan Ibnu Abi Dunya lahu kitab apa namanya? Zammul hawa. Zammul hawa. Banyak. Kalau kita ambil hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh yang pernah ditegur oleh Nabi SAW, 3 orang sahabat itu. Yang satu mengatakan saya puasa nggak penuh berbuka, yang satu lain beribadah malam tidak perlu tidur, yang satu tidak mau menikahi wanita. Kenapa Rasulullah menyegah hal itu? Karena takut terjatuh ke dalam apa? Mengikuti hawa nafsu. Maka solusinya ikuti sunnah Rasulullah SAW agar selamat dari tipuan hawa nafsu. Ikuti tipu hawa nafsu. Kalau kita ingin berdalil dengan pendapat-pendapat mereka, banyak sekali dalil sebenarnya. Ketika sahabat mengatakan saya tidak perlu ya disampaikan kepada istri Nabi ketika mereka bertanya tentang ibadah Nabi SAW, lalu mereka melihat amal ibadah mereka sedikit, maka saya puasa terus, ingin fokus beribadah, nggak perlu berbuka. Yang satu lagi ingin qiyamul terus. Kalau ini dilihat sepintas, kalau kita ilmu yang dangkal ini, nggak salah. Mana salahnya? Kita kan dunia ini singkat, Pak. Akhirat lebih lama. Tujuan kita diciptakan Allah beribadah. Dunia ini hina. Oh, banyak dalilnya tuh, Pak. Ratusan ayat bisa dijadikan dalil. Ya kan toh? Tapi lihat. Rasulullah SAW katakan apa? Inni asumu aftir. Saya puasa juga berbuka. Wa qumul lail wa arqud. Qiyamul juga tidur. Wa tazawwajun nisa, juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan mengikuti sunnahku maka tidak termasuk kelompokku. Ini kaidah hadis ini untuk semua bantahan orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dalam agama. Pukulan telak. Apapun kamu katakan bid'ah hasanah, mana lebih baik dari bid'ah hasanah yang mau direncanakan oleh sahabat ini? Dan ada dalilnya lah, berpuasa ada dalilnya, sholat qiyamul ada dalilnya. Sekarang kita bicara ini solusi bagaimana supaya selamat dari hawa nafsu adalah ittiba'us sunnah dalam amaliyah. Orang dalam amalnya ikuti sunnah selamat insyaallah dari hawa nafsu. Dalam pemahaman apa? Agar selamat dalam memahami dalil, ikuti pemahaman salafus saleh. Karena Nabi SAW mengirikan kaidah ini. Di mana kaidahnya? Dalam hadis yang sangat masyhur. Fa innahu may ya'ish minkum fasal ikhtilafan katsira. Kalian yang hidup nanti kata Rasulullah akan melihat perpecah belahan perselisihan yang banyak. Lalu solusinya apa? Fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dalam hadis iftiraq yang masyhur akan terpecah belah umat ini kata Rasulullah 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. 72 golongan diancam masuk neraka kecuali satu.
Ketika ditanya mana yang satu ini, ma'ana alai washabi. Orang yang berada di atas agama ini seperti aku berada di atas sahabatku. Maka kita bila berpegang dengan sunnah dan pemahaman salafus saleh, insya Allah selamat dari mengikuti hawa nafsu. Tentu setelah itu pentingnya berilmu. Karena ilmu itulah yang membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana umur mustabihat. Maka Rasul katakan, al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Ini kaidah yang ketiga. Pertama ikuti sunnah, yang kedua ikuti manhaj salafus saleh, yang ketiga apa? Tinggalkan perkara yang samar. Agar selamat dari mengikuti hawa nafsu. Mana dalilnya? Rasulullah SAW contohkan dalam hadis. Ini kaidah nih, hadis ini kaidahnya. Yaitu al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Wa bainahuma umur mustabihat. La ya'rifuna katsirun minan nas. Halal jelas, haram jelas. Namun ada perkara antara dua ini orang banyak tidak tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang jauh dari syubhat, dia telah menjaga apa? Kehormatan dirinya dan agamanya. Wa man waqa fi syubhat. Coba lihat kaidahnya. Orang jatuh kepada syubhat, waqa fil haram, langsung disebutkan jatuh perbuatan haram. Kenapa orang jatuh syubhat dianggap perbuatan haram semua? Maka solusinya jangan ikuti amalia-amalia yang berdasarkan pada dalil-dalil dengan syubhat. Pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang berdasarkan kepada syubhat. Di sinilah pentingnya kita belajar. Karena apapun dalil, iblis yang mengikuti hawa nafsunya, ada nggak yang lebih hebat dari iblis? Dia berhujah juga nggak? Berhujah nggak? Apa hujahnya ketika ditanya oleh Allah? Tidak mau sujud. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa membuatmu enggan sujud kepada makhluk aku ciptakan dua tanganku? Kata Allah, apa katanya? Saya lebih baik daripada ini ya. Apa katanya? Khalaqtani min narin. Karena aku diciptakan dari api. Dan Adam engkau ciptakan dari berhujah dia. Hujahnya benar atau salah? Saya tanya dulu, hujahnya benar atau salah? Benar, memang Allah ciptakan iblis dari api. Sebenarnya Rasulullah juga katakan dalam ayat ini. Yang dibantah sih bukan. Maka Rasulullah katakan bahwa iblis ya khuliqal jinn min marji min nar. Ya, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jinn min marji min nar wa khuliqa adam ma usifa lakum. Betul dia ciptakan dari api. Betul Adam diciptakan dari tanah. Dalilnya benar. Di mana kelirunya? Di mana mengatakan di situ dalil bahwa api mulia dari tanah atau api nggak boleh sujud kepada tanah? Di mananya di situ? Kalau kita ambil persoalan-persoalan Palestina semua seperti itu. Jihad, siapa yang mengingkari kewajiban jihad? Menumpas musuh, siapa yang melarang menumpas musuh Israel? Tidak ada perbedaan di situ. Bukan di situ khilaf kita. Menyalahkan Hamas, bukan Hamas yang kita salahkan membunuh Israel. Tidak. Yang kita masalahkan adalah efek perbuatan itu akan merugikan rakyat Gaza. Apalah artinya terbunuh 1000 orang Bani Israel, taruhlah, dan tidak pernah sampai semikian, ya kan? Dengan lawan berapa? 60.000 umat Islam. Dengan dihancurkannya negeri mereka. Jihad itu apa tujuannya? Kan mempertahankan nyawa dan wilayah. Sekarang semuanya hilang. Apa manfaatnya? Berarti kan nggak perlu. Nggak ada syariat jihad di situ. Karena itulah Rasulullah ketika di Makkah tidak pernah mengajak sahabat untuk berjihad. Apa karena Rasulullah SAW takut? Karena dalam hal ini ada asbab kauniyah harus terpenuhi. Ya, antum kalau lihat itu komentarnya ya, baik di IG, Facebook, sampai mengkafirkan saya sini, maki-makian keluar semua. Zionis dan sebagainya dituduh kita. Nah, dia nggak paham. Kita tidak mengingkari wajib dibelanya Palestina.
tidak mengingkari tentang Isra tolak, perbuatannya adalah perbuatan yang sangat mujrim, kejam, bengis. Nggak ada yang mengingkari itu. Dia nggak tahu topik mana yang kita. Permasalahan adalah kenapa hal-hal dilakukan seperti itu tidak ada kesiapan. Ada mengkiaskan dengan kondisi Indonesia dulu. Indonesia dahulu beda dengan kondisi sekarang. Dulu kalau umpamanya akan ada penyerangan, masyarakat pada tahu juga. Ini rakyat Palestina rakyat Gaza nggak ada yang tahu, tiba-tiba ada penyerangan lalu dibalas. Mereka sama sekali tidak ada pernah persiapan. Kecuali dipersiapkan nanti akan ada penyerangan setahun sekian, dibuatlah bunker-bunker di bawah rumah kalian semacam. Ini keselamatan untuk siapa yang dipikirkan? Rakyat nggak dipikirkan. Nah, bagaimana tujuan kamu? Itu membela rakyat atau membela diri kamu sendiri, kelompok kamu? Nah, ini contoh-contoh syubhat di situ ada. Oh, lalu mereka menyalahkan. Sama dengan kita juga mengatakan janganlah berdoa di kuburan, janganlah meminta-minta ke kuburan. Lalu dibalik oleh dia, ini anti ziarah kubur. Nah gitu. Itulah modelnya ahlul ahwa tadi. Itulah modelnya ahlul ahwa. Lalu dia akan kupas dalil-dalil wajibnya berjihad. Kupas dalil-dalil tentang boleh ziarah kubur. Itulah modelnya ahlul ahwa itu. Jadi pendalilannya, maka seperti iblis tadi. Dia yang ikuti hawa nafsunya, dia punya dalil juga yang ikuti hawa nafsunya. Orang musyrikin juga demikian ketika buat syirik. Ya. Ini dalam rangka menghormati, memuliakan orang soleh. Maka kita datangi kuburan mereka. Kita minta mereka untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Itu tujuan mereka. Bukan mengatakan orang soleh yang menciptakan langit dan bumi. Demikian semuanya alusyubhat. Maka ketika mereka wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula syafa'una indallah. Ketika mereka menyembah sesuatu yang tidak mudarat untuk mereka, tidak pula manfaat, lalu mereka jawab, alasannya apa syubhat mereka? Kami mengharapkan syafaat mereka. Itu jawaban orang musyrikin. Dalam ayat lain, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar perantara-perantara ini mendekatkan kami kepada Allah, bukan yang kami sembah. Itu alasannya begitu. Nah, inilah perkara-perkara syubhat yang banyak terjadi dalam pemikiran maupun amalia-amalia. Maka untuk selamat, pelajarilah apa sunnah Rasulullah dalam sholat, dalam selawat, dalam berdoa, dalam meminta syafaatkah, tawasulkah, tabarukkah. Cukup pegang apa yang ada dalam sunnah. Insya Allah pasti itu adalah bukan insya Allah pasti itu benar gitu. Ya, yang tidak ada masih kalau kita yang belum punya ilmu, maka ikuti yang jelas-jelas, boleh, halal, syar'i, tinggalkan jelas-jelas dilarang, syirik, bid'ah. Kemudian kalau ragu-ragu, tetap juga sama, tinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan orang yang meninggalkan syubhat, sungguh selamatlah agama dan dirinya. Dan orang yang itu syubhat jatuh ke dalam yang itu pasti oleh Rasulullah. Demikian, karena waktu sudah masuk, semoga apa yang kita bahas tadi dapat kita ambil faedahnya dan kita dilindungi oleh Allah SWT agar tidak menjadi orang-orang yang dalam mengambil kebenaran berdasarkan hawa nafsunya. Barakallahu bikum. Terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadal bagi ikhwan yang mau bertanya silakan.
Ada? Kalau tidak ada kita tutup. Ada ikhwan yang mau bertanya disilakan. Mau diskusi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini berapa hadiah untuk yang siap menjawab pertanyaan. Baik, silakan di akhwat dulu yang bisa menjawab. Sebutkan satu dalil yang melarang kita untuk mentaati atau mengikuti hawa nafsu. Baik dari hadis ataupun dari ayat Al-Quran. Ada? Dari akhwat yang mau menjawab? Tidak ada. Dari ikhwan? Dan bisa menjawab? Nggak ada juga. Baik. Berarti pending pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah, apa contoh dalam keluarga suami atau istri yang mengikuti hawa nafsu? Gimana tadi ceritanya? Misal astagfirullah. Terus? Coba, gimana tadi maksudnya? Bagaimana syariat poligami menjadi itibal hawa? Kenapa dia bisa menjadi orang yang dikatakan kita hawa nafsunya? Gimana penjelasannya tadi? Ada yang bisa menambah jawaban? Fadol. Misal suami yang malas bekerja, dengan memberikan alasan bekerja. Ya. Karena di gaji tersebut bisa sesuai dengan hawa nafsunya dan bisa melakukan traveling jauh. Atau sang istri yang malas bekerja berdalil bahwasanya Rasulullah itu menjahit bajunya sendiri atau mengerjakan kegiatan-kegiatannya sendiri tanpa membebani istri. Baik, ini hadiah bantu. Ini buat antum. Ini buat antum nih. Ya. Ini yang Taib. Jadi bisa saja kalau dasarnya, tapi kalau seorang istri tadi dia adalah melaksanakan pekerjaan, kemudian dia minta membantu dari suaminya, ya, itu lain halnya. Tapi karena dia ingin lari dari tugas rumah tangga, dia berhujah dengan kondisi Rasulullah terhadap keluarganya, itu yang menjadi apa tadi? Hawa nafsu. Ketika suaminya tidak di rumah, dia sibuk main HP, kemudian semua itu, pulang suaminya dikatakan, ya belum selesai kerja. Baju belum dicuci, masak belum, rumah belum disapu. Tapi kalau memang dia bekerja, ya di rumah, membersihkan rumah, membersihkan anak, seterusnya, terus masih ada pekerjaan, dia berhujah memberikan harapan kepada suaminya, memberikan kepada suaminya agar juga bisa ikut membantu, tidak masalah. Ya, ini dia mencari celah alasan untuk lari dari tanggung jawab, lalu mencari
Itulah jadinya tadi ikut hawa nafsu. Sama juga sebenarnya dia tidak mampu secara syar'i untuk berpoligami. Atau karena dia sudah melakukan hal-hal yang diharamkan. Lalu dia berupaya berhujah dengan berbagai hal. Itu beda antara orang yang betul-betul ya, sebetulnya ya masing-masing kita itu bisa koreksi niat kita ketika hal itu. Ini saya ikuti hawa nafsu saya atau memang adalah murni, memang adalah didukung oleh dalil agama yang saya ikuti. Maka tadi saya contohkan banyak orang-orang yang telah mencoreng nama poligami itu dengan cara begitu tadi. Sehingga sekarang ini lebih mudah berpoligami dari orang-orang awam daripada akhwat yang ngajian. Kenapa? Karena sudah teracuni dengan isu-isu yang negatif. Itu sebabnya. Karena mereka sudah teracuni dengan isu-isu negatif. Jadi efeknya di situ. Nah, tapi tidak pernah, jarang ada orang mengangkat isu keberhasilan poligami. Dan tidak sedikit, banyak ya isu-isu positif dari poligami. Terakhir itu yang saya baca itu adalah 2 orang madu, yang satunya sakit dia. Kalau nggak salah dia harus mencangkok ginjal. Mencangkok ginjal. Yaitu yang menginfakkan ginjal itu adalah istri pertamanya, karena istri keduanya yang sakit. Banyak sekali orang-orang yang memang, banyak sekali, kisah-kisah itu banyak sekali. Cuman tidak pernah dibongkar. Maka sesuatu sudah tergambar buruk di image masyarakat, inilah yang membuat itu seakan-akan adalah negatif selalu. Ya. Tidak sedikit, banyak sekali contoh-contoh yang banyak positif sekali. Ya, yang mereka bekerja dalam satu lembaga. Ada di Afrika teman, dia itu adalah pimpinan pondok pesantren, bagian keuangan istrinya, itu bagian administrasi istrinya, bekerja baik semua. Ya, ini ikhwan-ikhwan mimpi malam nanti. Ya. Tapi betul perlu dengan apa? Tujuan wanita tadi untuk mau dipoligami apa? Kan juga ada yang hawa nafsu juga, cuman. Tujuannya apa? Kalau tujuan kita untuk menikah itu adalah membangun rumah yang diridhai oleh Allah SWT, poligami atau tidak poligami tidak tergantung. Banyak juga orang tidak poligami dalam rumah tangganya tidak mendapat ridho Allah. Jadi kalau semua yang dicari tadi dari ridho Allah, ya tidak ada masalah sebenarnya. Maka tidak ada saling cemburunya, ya dia sudah mendapatkan haknya. Dan ini, tantangan ini memang berat. Karena yang menjadi musuh poligami bukan orang anggota poligami itu, termasuk tetangga-tetangga, termasuk teman-teman dari istri-istri. Itu mempengaruhi pola pikir yang kadang-kadang dia sok-sok prihatin. Pada asalnya itu adalah meracuni pola pikir. Ya, dia katakan, kamu kuat ya, kalau saya enggak, saya lebih mending cerai aja. Itu sudah satu metode untuk apa? Seakan-akan orang yang mau dipoligami dia rendah, atau dia tidak dicintai suaminya. Timbul asumsi itu pada wanita itu, atau dia dianggap tidak dihargai, macam-macam. Nah, maka hatta poligami atau tidak poligami pun bisa ikuti hawa nafsu. Orang poligami bisa mengikuti hawa nafsu, orang yang tidak poligami pun bisa mengikuti hawa nafsu. Kalau dia dasarnya untuk menolak baik istri atau suami tidak mau poligami, bisa juga dasarnya adalah hawa nafsu. Ya, maka oleh sebab itu perlu kita agar selamat tadi adalah ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagai pemahaman salafus saleh, hindari perkara-perkara yang samar-samar, itu yang jelas-jelas. Jadi kalau mamanya akan merusak kondisi beragama kita, berarti ini tidak baik untuk kita. Maka bukan berarti buruk berpoligami atau jelek berpoligami, itu bukan di situ lihatnya. Buruk baik kita itu adalah
dimanapun posisi kita, berada nggak di posisi yang diridhai Allah. Itu saja. Sama orang tadi mengatakan, saya tidak mau menikah. Boleh jadi orang tidak menikah itu dengan dasar hawa nafsu, boleh jadi karena bukan dasar hawa nafsu. Memang dia tidak mampu, gimana dia? Bukan karena hawa nafsu. Jadi bukan salah selalu orang yang pamannya tidak mau menikah, juga tidak. Banyak pula para ulama yang seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, mereka belum sempat menikah, sudah meninggal. Jadi juga demikian, punya anak atau tidak punya anak, bukanlah di situ ukur keredaan Allah. Keredaan Allah mulia adalah inna akramakum innallahi atqakum. Jangan orang tidak merasa punya anak merasa rendah, atau yang punya anak merasa lebih, belum tentu. Bisa saja orang punya anak di hidupnya di sisi Allah adalah sangat murka karena dia tidak mampu mendidik anaknya. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau fokus kita itu adalah mencari keredaan Allah, apapun yang diberikan Allah kepada kita, itu suasana hati kita tenang. Tapi kalau ada hawa nafsu di situ, maka itulah akan membuat kita menikah atau tidak menikah, poligami tidak poligami, sama saja suasana itu jadinya. Baik. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Ada 2 buku hadiah lagi. Baik. Contoh dari dalam dunia dakwah atau mengingkari kemungkaran, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia ingkari kemungkaran atau dalam berdakwah. Contohnya apa? Pertanyaannya bukan pembagian-pembagian, tapi adalah praktek langsung gimana memahami pelajaran tadi. Gimana contoh seseorang dalam berdakwah itu asalnya dia ikuti hawa nafsu, atau seseorang dalam mengingkari kemungkaran dasarnya ikuti hawa nafsunya. Betul. Baik, apa lagi? Contoh lain? Karena dia senang, kalau dakwah diundang kemana-mana, dapat honor, makan enak terus, bisa saja. Dia bisa tenar dalam dakwah dan sebagainya. Maka terpaksa dia turun ke dunia dakwah. Betul. Nah, jawaban yang kedua, mengingkari kemungkaran. Betul. Ya, boleh jadi juga. Ya, dia bukan karena itu diharamkan. Ya, dia mengikuti bukan karena dalil, tapi karena alasan lain. Baik, barakallahu fik. Ada pertanyaan? Suami bawa hamin handphone di kamar mandi, tidur larut malam karena main gadget. Lupa sholat subuh. Mohon nasihati ya Ustaz. Ini dia punya syubhat apa ini dia? Punya hawa nafsu apa? Ini sudah jelas hawa nafsu murni. Gitu. Ya, tidak ada dalilnya ini kan? Tidak ada dalilnya dia ini berbuat ini. Ya, Rasulullah SAW saja kalau bukan beliau sedang bercerita dengan istrinya, langsung salat, langsung tidur. Nah, ada satu fitnah sekarang, ikhwan. Yang kita banyak sekali terjerumus dalam ini adalah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak ada kepentingan kebaikan sama sekali. Hanya kita sebagai pelanggan setia setiap konten-konten yang disajikan. Yang mereka dapat fulus, yang antum kehabisan waktu. Dan apalagi konten itu penuh dengan banyak hal-hal yang haram. Rasul kita katakan, da' ma ya'ribuka ila ma ya'ribuka. Tinggalkan hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Dan di antara min husni islam mar'i tarku ma la ya'ni. Ya, bukti baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan yang bukan urusannya. Ini enggak politik dikomentari,
nabang semua. Ini dikomentari, itu diikuti. Faedahnya iman nggak bertambah, ilmu tidak bertambah, waktu sia-sia. Apa gunanya? Padahal setiap detik dalam hidup ini akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa kita gunakan? Kata Rasulullah SAW, dan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'al an arba'. Tidak akan bergerak tumit seorang hamba di hari kiamat sampai dapat menjawab 4 hal. Di antaranya apa? An syababi bima ablah, masa mudanya mana dihabiskan, wa an umrihi fima afnah. Umurnya di mana dihabiskan. Ini Masya Allah nonton, apalagi di kamar mandi lagi. Bahaya kali. Ini kan. Ya, subhanallah. Ini ada fitnah juga di dalam keluarga anak-anak. Yaitu dibebaskan memegang HP. Sudah jelas nyata-nyata kerusakan sekarang, suatu keluhan dunia adalah pengaruh genset gadget ini terhadap anak-anak. Perilakunya, omongannya, akhlaknya. Terus sekarang anak-anak itu kalau nggak dikasih nangis. Ada model orang tua sekarang ini adalah pokoknya mau bebas dari gangguan anak, kasih HP. Itu paling banyak orang tua sekarang. Biar nggak nangis kasih HP. Sehingga sekarang anak-anak kecil, dia kalau udah mau HP nangis. Kalau kasih HP dia nggak makan. Ini adalah satu pendidikan yang sudah rusak. Itu perilakunya, belum lagi otak anak tadi, pola pikirnya, apa yang ditontonnya, banyak sekali kerusakannya. Apalagi anak-anak yang sudah sandu game, tidak sedikit anak-anak yang sudah biasa HP, itu rusak mentalnya. Ataupun fisiknya malah, ada yang matanya yang buta, ada yang tangannya sudah begini-gini terus saja, macam-macam, banyak lah. Biar antum tahu, klik ya video menerangkan kerusakan anak-anak akibat HP. Antum akan lihat nanti beribu-ribu video di berbagai dunia memposting anak-anak yang rusak gara-gara HP. Ya matanya, ya tangannya, ya mentalnya. Tidak seperti ketika datang langsung. Maka dari itu, tolong perhatikan keluarga kita, terutama dalam menggunakan alat-alat komunikasi ini, jangan menjadi dia sebuah musuh dalam selimut. Ya, kalau dulu musuh dan selimut itu istilahnya teman yang menggunting dalam lipatan atau seterusnya, bahasanya sekarang justru sekarang adalah musuh dalam saku dah. Ikut kemana-mana. Ya, maka hati-hati kita. Apalagi dengan sekarang ini bukan hanya masalah itu saja, penipuan aja banyak sekarang lewat HP. Ya, maka hati-hati menggunakannya, waspada, selalu baca doa, zikir pagi sore agar terlindung dari fitnah-fitnah yang ada di media sosial. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dulu materi kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.